Selanjutnya nyanyian pembuka dari GB 203, Kupuji Kuasa Tuhanku. Ya, teman-teman. Selanjutnya, Oke, ya, makasih. Sorry aku motongnya ya. nggak apa-apa, Kak. Ya, selamat malam teman-teman semua. Hening. Malam, Kak. Selamat malam, Kak. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan dulu yuk bacaan Alkitab kita dari 1 Korintus pasalnya yang pertama. 1 Korintus pasalnya yang pertama. Ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9. 1 Korintus yang pertama, ayat pertama sampai 9. Kalau sudah dapat, kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita sedang dalam doa, yuk kita berdoa. Tuhan, di hari Minggu ini, kami mau melandasi kehidupan kami dengan firman-Mu. Jadikanlah ya Tuhan hati kami seperti tanah yang baik, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, benih itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata dalam hidup kami sebagai teruna-teruna-Mu yang bersaksi di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan kami berada. Pimpin setiap kami, pimpin kami yang mendengar, pimpin kami juga yang berbicara di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Boleh minta satu orang bacakan untuk kita 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Satu orang yang bersedia, siapa teman-teman teruna? Siapa, Dek? Tunjuk, Kak, tunjuk. Oh, Katie, oke. Sip. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9, Katie akan bacakan ya buat kita semua. Pasal yang pertama sampai yang ke-9. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Allah
dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya pada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Thank you, Katie, udah membacakannya buat kita. Ya, teman-teman, malam ini aku ngajak teman-teman untuk berdiskusi. Jadi, model pelayanan firman pada hari ini kita pengen sedikit ber-PA atau pendalaman Alkitab. Jadi nanti kita akan sedikit bolak-balik Alkitab ya. Teman-teman boleh nanti di unmute aja selama nggak berisik, mungkin suara sekitar teman-teman. Terus teman-teman nanti akan terlibat dalam beberapa pertanyaan dan juga beberapa usaha kita mendalami teks ini. Nah, pertama-tama aku pengen tanya dulu nih, siapa sih teman-teman di sini yang pernah masih atau pernah ngerasain kirim-kiriman surat? Ada? Denima pernah? Pernah. Oh, pernah. Ke siapa, Yem? Sama saudara. Oh, sama saudara. Di mana tuh? Cuma di Jakarta sih sebenarnya, tapi dulu kayak seneng gitu loh, kirim surat-surat. Oh, gitu. Sempat punya ini, sahabat pena, ini Kanita apa Katimo kan ya? Sahabat pena dulu, zaman-zaman surat. Oke. Ke Jakarta ya, Dek? Itu kapan, Dek, tepatnya, Dek? Pas waktu SD, kira-kira kelas 3 ke bawah kayaknya. Oh, 3 ke bawah. Ada lagi? Teman-teman kalau jawab nanti di ini aja ya, pakai suara aja ya, soalnya aku nggak bisa lihat teman-teman semua karena ada PowerPoint. Siapa? Katie pernah juga? Enggak. Surat sakit. Oh, surat sakit gimana sih? Surat sakit. Stanley, Carla pernah kirim surat? Surat dispen. Surat dispen. Oh, Carla nggak pernah, Stanley nggak pernah. Jessica, Yaya pernah? Enggak. Iya, buat sekarang surat nggak terlalu laku lagi ya, teman-teman. Surat mah zamannya Kak Ali, Kak Timo, Kak Ivan, dan juga Kak Nita. Itu dulu punya sahabat pena mungkin di majalah Bobo ya kan, waktu itu. Surat cinta dulu, Kak. Apalagi sekarang di zaman surat cinta. Apalagi sekarang di zaman orang serba ngechat. Jadi orang bisa chat, terus sekarang kan model chatnya bukan panjang-panjang lagi ya, Dek. Kayak apa? Disingkat-singkat. Iya, selamat malam. Siapa bisa selamat malam, Kak Timo. Maaf mengganggu. Apa kabar? Aku harap Kak Timo baik-baik aja. Enggak kan? Sekarang WA udah singkat-singkat, Kak. Atau kadang pakai P gitu ya. Kak, gitu. Gimana? Terus tunggu dijawab dulu baru kita kasih isinya apa. Lagi sibuk nggak? Basa-basi dan segala macamnya. Tetapi jadi di tengah-tengah kita lagi sekarang udah terbiasa sama chat dan chatnya singkat-singkat, kadang pembukaan dalam sebuah pesan itu udah nggak jadi penting. Tadi kayak aku bilang, sekarang kita mungkin hampir sama kalau kita chat ke mama, papa, sama ke teman. Bedanya apa? Mama, papa ya paling panggilnya ma, pa gitu. Terus kalau misalnya teman tinggal panggil nama, misalnya Stanley gitu. Tapi kalau yang berbeda banget nggak terlalu kelihatan. Beda sama dulu. Kalau teman-teman masih belajar surat tapi ya di bahasa Indonesia ya. Iya.
Nah, itu kan ada macam-macam ya. Kalau surat resmi, model pembukanya gimana misalnya? Kepada yang terhormat. Kepada yang terhormat, Bapak, Ibu, bersama Guru. dengan surat ini gitu kan? Atau Lampiran. sehubungan dengan apa? Kalau nggak resmi, misalnya gimana? Untuk siapa? Ya, Cie, untuk Di mana? dari hai langsung sebut di mantan. mana, apa kabar langsung hangat. Jadi teman-teman kalau teman-teman belajar surat menyurat di sekolah atau pernah nulis surat, bagian pembuka itu sangat menentukan teman-teman terhadap siapa kita berkomunikasi. Tadi kalau yang lebih resmi, ke orang yang lebih tua atau ke orang yang jabatannya tinggi kita lebih formal. Dengan hormat, kepada yang terhormat, segala macam. Tapi, buat yang sebaya atau buat teman kita langsung bisa panggil, hai Stanley, hai Carla, dan segala macamnya. Nah, teman-teman, sama nih, kayak di surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kadang orang nganggap pembukaan itu nggak terlalu penting kan? Nganggapnya mau langsung isi. Tapi, isi nggak bisa kita mengerti tanpa kita mengetahui dulu pembukaan surat itu. Ada apa sih di pembukaan? Yang paling terlihat di pembukaan adalah siapa yang menuliskan dan kepada siapa ditujukan. Nah, bicara soal surat yang kita baca nih, kepada siapa surat ini ditujukan? Jemaat Korintus. Jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus. Terus dari siapa? Paulus. Paulus menyebut dirinya siapa? Rasul. Rasul Yesus Kristus. Setelah kita udah tahu di bagian surat siapa yang mengirimkan surat ini dan siapa yang dituju, nah biasanya di bagian pembuka juga kita bisa tahu nih relasi mereka gimana atau status orang yang dituju gimana, ya kan? Kalau misalnya kita kirim surat ke teman dekat atau ke mama papa, misal ya, anggap nih ada surat ya ke mama papa, pasti kata-kata awalnya ma misalnya, berharap mama yang kusayangi baik-baik saja misalnya, atau mama yang sudah merawat aku, mama yang sudah, kan jadi di situ tahu siapa sih yang dituju, oh mama siapa sih, oh yang merawat, yang mengasihi dan segala macamnya. Nah sama juga kayak yang ditulis di bagian ini. Jemaat di Korintus itu jemaat apa sih atau jemaat seperti apa sih? Identitas apa yang Paulus bukain atau status apa yang Paulus bukain di surat ini, di pembukaan surat ini? Ada yang bisa menolong kakak buat menemukan? Siapa jemaat di Korintus? Orang seperti apa? Statusnya apa sih gitu? Atau biasa gini, misalnya gini ya, hai Yemima yang baik, nah berarti kan kita bisa tahu Yemima orang baik gitu. Atau hai Kathy yang murah hati, siapa sih Kathy itu loh yang murah hati. Nah ini nih bicara soal jemaat Korintus, siapa sih mereka? Kata Paulus? Kudus Kak, kudus. Kudus. Dikuduskan. Siapa lagi? Apa lagi? Pertama tadi orang yang dikuduskan ya. Terus ada lagi nggak? Ada yang nemu nggak? Coba lihat kata-kata pasif di Kaya akan segala hal Kak. Kaya akan segala hal. Dalam hal ini karunia ya di situ ya. Perkataan, pengetahuan, segala macam. Apalagi? Dipanggil, benar. Apalagi? Akhirnya ada yang jawab. Apalagi deh? Yang terakhir, diteguhkan. Jadi paling nggak kita bisa lihat ya 3 hal yang Paulus kenakan kepada jemaat Korintus. Kalau ditanya, siapa sih jemaat Korintus? Jemaat Korintus adalah jemaat yang dipanggil dalam Kristus. Pertama. Siapa sih jemaat yang di jemaat Korintus itu? Kedua, jemaat Korintus adalah jemaat yang dikuduskan dalam Kristus.
Yang ketiga, yang terakhir, itu apa tadi yang Kati mau bilang, kaya dalam segala sesuatu, dalam hal ini pengetahuan dan perkataan dan juga karunia itu masuk ya di dalamnya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah jemaat yang diteguhkan di dalam Kristus. Pada intinya, Paulus mau bilang apa? Kamu jemaat yang sudah ditebus. Kamu jemaat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kamu adalah jemaat yang sudah dikuduskan, yang sudah beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, kenapa sih teman-teman hal ini penting untuk diangkat? Kenapa di bagian awal Paulus bilang begini, apa kamu adalah orang yang telah dipanggil, kamu adalah orang yang telah dikuduskan, kamu adalah orang yang telah diteguhkan, atau secara umum kamu orang yang sudah ditebus. Kenapa penting kira-kira? Pastinya nggak terlepas dari apa persoalan yang sedang terjadi di jemaat Korintus. Coba teman-teman sedikit ini aja, sedikit baca cepat, bukan baca cepat sih. Coba lihat judul perikop-perikopnya sepanjang surat Korintus. Kira-kira teman-teman bisa nemuin nggak apa permasalahan jemaat di Korintus waktu itu? Perpecahan, perselisihan. Perpecahan, ada perpecahan. Teman-teman yang lain, coba dilihat tuh, dilihat secara cepat aja tuh, apa sih yang sedang terjadi? Penyembahan berhala, Kak. Penyembahan berhala, betul kan nih. Terus apa lagi? Belum terlalu terkait pada Tuhan mungkin. Oh, Masih belum kayak Kak punya Nita. hubungan yang baik dengan Tuhan gitu ya, Kat Iya. ya? Ya. Apalagi? Nah, kalau aku boleh simpulin ya teman-teman ya, ada dua hal seenggaknya yang Paulus buka dalam suratnya. Ada dua hal yang menjadi persoalan bagi jemaat di tengah-tengah jemaat Korintus saat itu. Yang pertama, perselisihan. Yang tadi Yemima bilang, perselisihan, perpecahan yang terjadi. Saat itu jemaat Korintus sedang terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok karena mereka sedang memfavoritkan pemimpin mereka, pengajar mereka. Jadi ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, dan segala macamnya. Dan karena itu mereka menjadi berselisih karena beda guru, kadang beda ajaran, dan itu jadi permasalahan. Dan yang kedua, konteks yang sedang dihadapi adalah kehidupan amoral. Kehidupan yang tidak bermoral. Tadi kalau teman-teman lihat secara cepat ada percabulan, ada fitnah, ada penyembahan berhala, ada makan secara tidak pantas dan sebagainya gitu. Ini terjadi karena jemaat Korintus itu jemaat yang ada di kota metropolitan. Kurang lebih samalah kayak di Jogja. Jadi orang budayanya masuk tuh banyak. Gitu. Dia jadi tempat singgah. Jadi banyak budaya masuk sehingga jemaat saat itu ada yang juga terpengaruh dengan pola hidup yang tidak baik. Ada dua ya teman-teman konteksnya, ada perselisihan, ada kehidupan yang tidak bermoral. Nah, kalau begitu teman-teman, kalau Paulus sedang menghadapi jemaat yang di tengah konteks seperti itu, dan Paulus di depan tadi, di bagian pembukaan suratnya bilang, kamu udah ditebus, apa sih yang mau Paulus bilang? Apa kira-kira? Ada perselisihan, ada kehidupan yang tidak bermoral. Nah, Paulus di awal bilang, kamu sudah dipanggil, kamu sudah dikuduskan, kamu sudah diteguhkan, kamu sudah ditebus. Paulus kira-kira mau bilang apa tuh secara garis besar? Ada yang mau nebak? Ini tebak-tebakan aja juga nggak apa-apa.
Apa, Dek? Paulus mau bilang, kalau kamu ditebus, maka hiduplah secara berbeda. Di tengah tadi ada perselisihan, ada kehidupan yang tidak bermoral. Kalau kamu sudah ditebus, kamu dipanggil untuk berani menjadi berbeda. Dare to be different. Ini yang Paulus mau bilang kepada jemaat di Korintus saat itu. Supaya hidup mereka tidak sama-sama orang-orang yang ada di sekitar mereka. Karena mereka sudah ditebus dan dikuduskan. Kalau teman-teman nanti belajar, kata kudus itu artinya sebenarnya sama kayak dipisahkan. Jadi kalau udah dipisahkan bagi kemuliaan Tuhan, maka seharusnya hidupnya pun berbeda dari yang umumnya terjadi. Nah, teman-teman, kalau pesan ini mau kita daratin ke konteks kita saat ini, sehingga kita bisa dapat nih poin dari tema kita hari ini, bersaksi di zaman now. Nah, konteks saat ini teman-teman, kita sedang ada dalam masyarakat industri yang keempat. Teman-teman pernah dengar istilah ini nggak? Revolusi industri 4.0 atau revolusi industri tahap keempat. Pernah di sekolah? Atau pernah di internet? Nah, ini buat informasi teman-teman. Saat ini kita masuk dalam zaman revolusi industri yang keempat atau revolusi industri 4.0. Di zaman ini, nanti batas-batas di jaring, batas-batas kita bisa ketemu sama orang, bukan sekadar batas fisik lagi. Udah nggak, fisik udah tidak membatasi lagi. Pandemi ini membuktikan kan kalau kita sekarang berelasi lewat sosial media. Kita bisa kerja di rumah, kita bisa belajar di rumah. Nah, ini salah satu ciri-ciri revolusi industri atau era revolusi industri 4.0. Di zaman ini, teknologi akan makin merajalela, teman-teman. Canggih-canggih, tadi bisa orientasi lewat Zoom, lewat Google Meet, bisa belajar, bisa ibadah lewat Zoom, dan segala macamnya. Terus kemudian semua serba praktis. Lewat apa? Misalnya yang paling menandai Gojek, Grab, atau ojek online lainnya. Teman-teman mau pesan makanan sekarang nggak perlu beli, datang, tapi bisa nitip sama abang Gojek. Teman-teman sekarang mau berangkat ke sekolah, kalau udah normal nanti, bisa naik Gojek. Kalau misalnya teman-teman mau pergi ke mall sama teman-teman, teman-teman bisa pesan Grab Car. Gak kayak Kanita, Kak Arli, Kak Ivan, dan Kak Timo yang dulu masih charter angkot. Kerjaannya kalau pengen ke mall bareng teman-teman, terus masih tawar-tawaran harganya berapa di angkot gitu. Sekarang enggak, sekarang serba praktis. Apalagi teman-teman di zaman ini katanya akan ada, dan udah ada sebenarnya, mungkin di Indonesia aja belum, artificial intelligence. Apa itu? Robot-robot yang dibuat oleh manusia yang bisa menggantikan keberadaan manusia. Jadi nanti perkiraannya di zaman ini, di zaman ke depan, di abad ini nih, abad 21, kita udah bisa nyiptain robot yang bisa ngajar di sekolah. Robot yang udah bisa ngelakuin operasi. Gitu. Jadi nanti Yemima nggak ditinggal-tinggal lagi sama mama, karena mama udah punya robot pribadi gitu buat operasi atau buat obatin orang misalnya. Dan segala macamnya. Jadi gitu teman-teman, akan ada nanti sesuatu yang menggantikan kita. Itu udah ada beberapa di Jepang tuh udah ada, di Korea itu udah ada, di Amerika itu udah ada. Mungkin di Indonesia aja belum terlalu akrab. Paling yang lagi viral tuh kemarin-kemarin itu di UKSW Salatiga teman-teman, ada robot wisuda. Nah lo gimana itu robot wisuda? Nah itu teman-teman konteks zaman, konteks yang akan kita hadapi di zaman ini. Ngebentuk seperti apa sih? Apakah ini semuanya baik? Nyatanya enggak, teman-teman. Kita diperhadapkan dengan konteks, dengan tantangan hedonisme, kapitalisme, konsumerisme, materialisme, pragmatisme. Boleh dijelasin? Ada teman-teman yang pernah belajar ini di sekolah yang tahu?
Ada, Dek? Kalau kapitalisme itu kayak politik berdasarkan uang, bukan sih? Ya, betul. Orang yang punya duit banyak bakal punya modal yang atau keuntungan yang banyak. Jadi kekayaannya numpuk di orang itu. Itu kapitalisme. Ya, Mimo udah bantu. Apalagi ada yang tahu? Atau nebak-nebak? Ini kan kata-katanya ada beberapa yang ini ya, yang akrab tapi ditambahin isme-isme. Materialisme tuh Ah, kayak materi gitu ya, Kak? iya, betul, dari kata materi. Betul, Oh iya. Stanley. Materi benda. Jadi apa-apa dinilai dari segala sesuatu yang kelihatan. Jadi gini, Stanley nih dilihat lagi bukan sebagai orang, tapi sebagai benda yang bisa dipindah-pindahin misalnya sama kantor tanpa dilihat kesejahteraannya gitu, misal gitu. Atau orang Oh. dianggap sebagai objek penelitian aja. Ini manusia, gitu. Ini benda, udah nggak ada lagi rohnya, nggak ada lagi jiwanya gitu misalnya. Betul, Stanley. Ada lagi yang mau nebak-nebak? Ini mungkin ada yang mau nebak. Konsumerisme apa, teman-teman? Baik. Apa, Stanley? Mau nebak? Konsumerisme tuh kayak mengonsumsi makanan gitu, Kak? Iya bisa. Tapi ini dalam hal ini bukan makanan aja. Tapi mengonsumsi kerjanya, mengonsumsi banyak hal. Maunya dilayanin, maunya mengkonsumsi benda, bisa jasa, atau bisa makanan dalam hal ini gitu. Apalagi hedonisme, ada yang pernah dengar nggak hedonisme? Sering. Siapa tuh tadi yang jawab? Sering. Atau Jessica, tadi Jessica jawab ya, Jess? Iya. Apa tuh? Hedonisme. Boros, benar, gaya hidup yang boros. Terus pragmatisme apa? Ini mungkin agak jarang kalau yang ini ya. Pragmatisme tuh hidup praktis, nggak mau ribet. Gitu. Nah, mungkin sekarang teman-teman mikir gini, ini mah kan jauh, ini kan di konteks dunia, kita kan hidup di Jogja, terus kita kan masih baru SMA, apa emang iya ini terjadi? Nah teman-teman, sadar nggak sadar, semua ini terwujud atau semua ini terlihat di tengah-tengah masa pandemi kita kemarin. Kita melihat ya, ada orang-orang yang panic buying, beli segala sesuatu waktu masa-masa pandemi awal itu yang PSBB atau yang lockdown 2 minggu, tapi tanpa mikirin orang lain. Karena dia punya duit tadi, si Yemima, karena dia punya duit, maka dia berhak buat berkuasa terhadap apapun yang dia mau, kapitalisme tadi. Akhirnya apa? Beli semuanya, gaya hidup boros, hedon. Konsumerisme, konsumsi semuanya, walaupun itu nggak penting mungkin saat itu. Atau itu cuma sifatnya karena panik aja. Alhasil apa? Kita sadar ya, kalau kemarin akhirnya karena perilaku tersebut, masker habis di mana-mana, hand sanitizer habis di mana-mana, antiseptik habis di mana-mana. Orang yang ngebutuhin kayak tim medis malah susah mencarinya. Karena orang-orang yang mau menang sendiri. Orang-orang yang anggap diri punya duit, sehingga bisa beli apapun, bisa kuasain apapun tanpa mikirkan orang lain. Belum lagi ini, ketika manusia dilihat sebagai sebuah benda yang bisa ditolak-tolak gitu aja coba. Lihat, waktu zaman awal-awal bagaimana orang pada menolak pemakaman jenazah COVID karena merasa apa aku tertular dan segala macamnya. Ini adalah bentuk kalau kita udah nggak lagi menghargai manusia sebagaimana adanya manusia, kita melihat manusia sebagai adanya benda. Benda yang nggak punya nilainya, benda yang nggak punya harganya.
kita melihat the worst of humanity atau kejelekan kemanusiaan di masa-masa kemarin. Tapi di satu sisi kita juga melihat orang-orang yang berkebalikan, orang-orang yang menunjukkan sikap yang baik di tengah-tengah pandemi kemarin. Ada mereka, tim medis, yang berjuang sampai dengan sekarang walaupun masyarakatnya masih bandel. Tapi mereka berjuang mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan keluarga untuk pandemi ini boleh segera kelar. Di samping itu, ada orang-orang yang tergerak hatinya untuk mendirikan wisma tenaga medis ini di Jogja loh teman-teman. Ada orang-orang yang tergerak untuk bangun wisma tenaga medis karena apa? Kita ingat waktu awal-awal tenaga medis ditolak juga di kosan mereka, di rumah mereka karena takut nyebarin virus. Apalagi ada orang-orang yang juga mencoba buat membantu lewat hal-hal kecil, lewat bagi-bagi masker, misalnya, atau lewat bagi makan makanan kepada Gojek, kepada driver ojek online, lewat hal-hal kecil kayak begini. Atau yang lebih kecil lagi, mungkin ini yang sering kita temuin, banyak orang yang akhirnya ngebantu usaha-usaha rumahan sekarang lewat fitur Instagram. Pernah gunain ini buat promosiin usaha temennya atau jualan temennya? Belum? Ada yang pernah, ada yang belum? Nah, ternyata teman-teman di tengah-tengah tadi ada orang-orang yang rakus, yang cuma pikir diri sendiri. Masih ada orang-orang yang mau menyatakan kebaikan walaupun itu kecil, walaupun itu sederhana. Nah, teman-teman, di tengah-tengah konteks kayak tadi ada orang-orang yang rakus, yang mikir diri sendiri, orang-orang yang nganggap duit segalanya sehingga bisa beli segala sesuatu, orang-orang yang nggak nganggap lagi manusia sebagaimana manusia tapi sebagai benda. Bagaimana pesan Paulus tadi dare to be different bisa kita laksanain di saat ini. Modal terutama yang harus kita miliki sebagai teruna adalah cinta dan kebenaran. Kalau teman-teman punya cinta yang besar, kalau teman-teman punya kasih yang besar, maka keberadaan teman-teman dalam kehidupan teman-teman yang bersaksi menjadi kehidupan yang juga memikirkan orang lain. Bukan cuma peduli sama diri sendiri. Tapi kalau punya kasih yang besar, punya cinta yang besar, bukan berarti dia akhirnya toleransi sama berbagai hal. Apa-apa iya, jadi yes man. Mau diajak ini iya, mau diajak itu iya. Ini penting nih buat teman-teman yang besok mau masuk ke sekolah baru, yang mungkin akan kenalan sama pergaulan yang baru. Kalau teman-teman mengasihi teman-teman sekolah atau teman-teman tongkrongan teman-teman, bukan berarti teman-teman harus ikut-ikutan hal-hal yang buruk. Karena cinta kasih itu selalu berkaitan erat dengan yang namanya kebenaran. Cinta kasih tanpa kebenaran itu bohong. Dan kebenaran tanpa cinta kasih juga adalah sesuatu yang bohong. Jadi dua-duanya penting. Ini modal utama kita menjadi teruna yang bersaksi di tengah zaman sekarang. Situasi bisa berubah teman-teman ke depan. Ada situasi yang bakal kita hadepin ke depan, berubah. Tapi yang penting, teman-teman terus tanya, apa ya yang Tuhan kehendaki untuk akhirnya aku menyatakan cinta kasih dan kebenaran di tengah-tengah situasi seperti ini. Di tengah-tengah nanti teman-teman ketemu teman baru, ada berbagai godaan. Teman-teman tanya sama diri teman-teman, apa ya yang Tuhan kehendaki supaya aku bisa menyatakan cinta kasih tapi sekaligus juga kebenaran. Bisa mengasihi temanku dengan benar, tapi bukan berarti juga ikut-ikutan sesuatu yang buruk. Bisa nggak ikut-ikutan sesuatu yang buruk atau bisa nolak itu, tapi nggak kehilangan cinta kasih terhadap teman-temanku. Ini jadi suatu hal yang penting. Ingat teman-teman, only that fish swim with the stream. Ada yang tahu artinya? Hanya ikan mati yang berenang mengikuti arus. Hanya ikan mati yang bergerak, yang berenang mengikuti arus. Teman-teman, sebagai teruna saat ini dipanggil untuk melawan arus. Berani berjadi berbeda tanpa kehilangan cinta kasih
dan tanpa kehilangan kebenaran. Hal simpelnya apa teman-teman? Teman-teman setiap hari tanyakan hal ini. Nah ini mungkin Kak Nita, Kak Timo ya, Kak Ivan tahu ya gelang ini ya. Ada teman-teman atau ada teman-teman yang tahu? Kayaknya masih ada di Malioboro gelang ini. Tahu. Tahu? Katie tahu, Kat? Tahu? Stanley tahu gelang ini? Carla tahu Carla? Carla udah nggak ada. Jessica, Yaya tahu nggak gelang ini? Oh, gelang apa, Kak? Ini nih, gelang ini nih. Nggak muncul. Oh, nggak muncul. Karena sinyal mungkin. Ada yang tahu artinya? What would Jesus do? Ya, bukan? OCD. Betul. What would Jesus do? Hal simpel yang teman-teman bisa lakukan untuk bersaksi di zaman sekarang adalah terus tanya tiap hari. What would Jesus do? Apa yang Yesus mau untuk saya lakukan? Tadi aku bilang, situasi bisa berubah, apa yang teman-teman hadapi bisa berubah. Ambil waktu setiap harinya untuk tanya, Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Tentu perlu hikmat dari Tuhan. Untuk itu terus minta hikmat dari Tuhan supaya ketika kita bersaksi pun kesaksian kita dapat menjadi berkat dan dapat menyaksikan siapa Tuhan dalam hidup kita. Ingat, kalau teman-teman lupa segala penjelasan tadi tuh, segala macam, ingat paling nggak 2 hal. Pertama, dare to be different. Hanya ikan mati yang berenang mengikuti arus. Kedua, terus tanyakan, what would Jesus do dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Demikian pelayanan firman pada malam hari ini. Tuhan berkati kita semua. Amin. Ada teman-teman yang mau bertanya sebelumnya? Kalau nggak ada, ya Mima boleh lanjutkan liturginya. Ya, baiklah. Terima kasih untuk Kak Arli atas firman-Nya. Sama-sama. Sekarang waktunya doa syafaat bersama Kak Nita. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tapi sebelumnya ada yang mau titip doa nggak? Ada yang mau minta didoakan nggak? Ada? Tidak ada? Aman? Oke. Tadi orientasi Sudah? ya Kak, orientasi mereka, sekolah, sama Tante Ola. Oke, iya. Nanti Kak doain itu bisa. Sudah ya? Ya, sudah. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami hari lepas hari. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Kau berikan pada kami lewat Kak Arli, lewat Sapa Minggu Teruna minggu ini. Kami juga mengucap syukur Kau boleh kumpulkan kami kembali dalam ibadah teruna lewat Zoom ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Kau mau sertai kami, Kau mau selalu ada untuk kami, dan Kau mau selalu lindungi kami ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami selanjutnya di era yang baru ini, dalam dunia yang selalu bergerak dengan cepat, dengan teknologi yang juga semakin lama semakin canggih juga, dalam setiap kehidupannya selalu ada perkembangannya ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau mau tetap sertai kami, Kau mau buat kami menjadi anak-anak yang walaupun berbeda, tapi kami bisa mengasihi dalam kebenaran, dan kebenaran itu hanya dalam-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi ikan yang berenang mengikuti arus ya Tuhan, tapi kami juga bisa tetap berdiri, kami bisa berpegang teguh hanya kepadamu, dalam kebenaran-Mu, dalam pengasihan-Mu, tapi juga kami bisa menunjukkan kasih-Mu kepada orang lain, kepada sesama kami, sehingga kasih kemuliaan-Mu saja yang dapat kami nyatakan dalam hidup kami ya Bapa.
Saat ini kami berdoa untuk negara kami, negara Indonesia ini dalam masa perkembangannya juga, dalam masa pemerintahannya juga, dalam situasi pandemi ini ya Tuhan, yang mungkin memang belum menunjukkan perkembangan yang mungkin cukup signifikan ya Tuhan, tapi kami percaya kami bisa melalui semua ini sampai saat ini itu hanya penyertaan-Mu saja ya Bapa. Tolong sertai tiap pemerintah yang memerintah, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri dan jajarannya, baik yang dalam daerah, lembaga-lembaga, instansi ya Tuhan Yesus, Kau memberkati mereka, urapi mereka, supaya mereka dapat membawa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Juga berkati kami setiap rakyat Indonesia, supaya kami bisa menjadi rakyat yang cerdas, rakyat yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, yang dapat menghargai sesama kami, juga para pemimpin kami, sehingga kami bisa membawa Indonesia lebih baik lagi, menjadi bangsa yang sehat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Marga Mulia, Kau juga sertai dalam situasi ini, dalam kami masih melayani, kiranya Kau berkati setiap pelayanannya, dari pendeta, ketua majelis, dan jajarannya juga, untuk setiap pelayannya, setiap kami juga kakak layan, juga adik layan, Kau mau urapi setiap kami, lindungi setiap kami, berkati kami juga berdoa untuk orang tua kami mengucap syukur untuk orang tua yang Tuhan pilihkan untuk kami, untuk membimbing kami dan membesarkan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan, kebahagiaan untuk mereka, ampunilah dosa dan kesalahan mereka, juga ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk adik-adik layan yang besok Senin sudah mau memulai tahun ajaran yang baru, pelajaran yang baru ya Tuhan, dan dengan situasi yang baru, juga dengan cara belajar yang baru, kiranya Kau berkati setiap kami, untuk adik-adik juga, untuk mempersiapkan segala halnya untuk besok pagi, untuk memulai pelajaran mereka, untuk memulai masa orientasi di sekolah mereka yang baru ya Tuhan. Mungkin ini baru untuk mereka, baru untuk kami juga. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan setiap kami, menguatkan adik-adik, supaya dapat mengikuti orientasi dengan baik, dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan cara yang baru ini ya Tuhan. Kami juga serahkan semua untuk sistem pendidikan yang sedang dibangun, dan sistem pendidikan yang ada yang baru ini Tuhan Yesus, supaya dalam situasi ini generasi-generasi penerus bangsa tetap bisa melanjutkan pendidikan mereka dengan baik dan secara merata di seluruh Indonesia dan seluruh dunia ini Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk saudara kekasih kami yang telah Kau muliakan, yang telah Kau panggil pulang, yaitu Tante Ola ya Tuhan. Kiranya Kamu ampuni segala dosa dan kesalahan Tante Ola, juga ampuni kami mungkin yang banyak melukai hati Tante Ola dalam perkataan perbuatan kami juga. Tuhan Yesus berkati keluarga Tante Ola, supaya mereka Tuhan Yesus memberi ketabahan, Tuhan Yesus beri kekuatan dan pengharapan untuk dapat mereka melanjutkan hidup mereka kembali ya Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap proses dalam pemakaman Tante Ola sudah berjalan dengan lancar, dan kami percaya Tuhan bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kami itu semua hanya kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus mau tentukan semua untuk kami, dan kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ampunilah dan dosa dan kesalahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskannya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Berikutnya persembahan dengan lagu dari KMM 91, Mercusuar Kasih Bapa.
Ya, kita satu dalam doa untuk berdoa bagi persembahan kita sekaligus menutup ibadah kita malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat cinta kasih-Mu bagi kami. Kami mau meresponi cinta kasih itu lewat hidup yang kami berikan kepadamu, yang ditandakan lewat persembahan yang kami berikan pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang boleh menguduskan, memakai persembahan ini bagi pelayanan kasih yang diwujudkan oleh gereja-Mu. Dan pakai hidup kami juga untuk menyatakan cinta kasih dan kebenaran di tengah-tengah keberadaan kami, di tengah-tengah tantangan yang sedang kami hadapi. Kiranya Engkau yang boleh terus juga menolong untuk kami terus menanyakan apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan, supaya akhirnya di zaman sekarang ini kami tetap dapat bersaksi bagi kemuliaan-Mu. Kami tahu itu tak mudah, untuk itu kami memohon berkat yang daripada-Mu. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, pengasihan Yesus Kristus, dan juga penguatan oleh Roh Kudus terus menyertai kita sekalian dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai teruna-teruna Tuhan sekarang dan selamanya. Amin. 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 Ya, Amin. ibadah kita udah selesai, teman-teman. Yeay. Thank you ya, Mim. Terima Thank kasih, you, Kak yang Ali. Nima, buat pelayanannya. Makasih, Kak Terima Teli. kasih. Terima kasih juga, Kak. Ya, Thank you, Kathy, Jessica, Yaya, yang udah gabung, Kanita, Kak Timo. Kasih, Kak. Kita kenalan bentar Terima kali ya sama Kak kasih. Ivan ya. Halo. Boleh Boleh. Kak perkenalan diri Boleh, Kak Kak. ke Iya, teman-teman. selamat malam. Malam, Kak. Kakak-kakak dan adik-adik. Perkenalkan Malam. saya Ivan dari GPIB Pancaran Kasih Depok. Nah ini terima kasih Carly udah kasih kesempatan buat ibadah bareng dengan PT di GPIB Marga Mulia. Terima kasih kakak-kakak. Iya, Tuhan Kak, berkati. sama-sama. Kak Ivan, Terima juga. Wakorwil ya, sekarang masih ya, Wakorwil PT Iya, Mopel Jabar masih. 2 ya. Iya betul. Iya, calon depan PT nih Kak Ivan. Kak Ivan nih Amin. Oke. Kak Ivan nih kakak PT-ku juga teman-teman. Jadi sekarang udah Tua banget sama-sama ya kayaknya. kakak PT, udah sama-sama pelayan. Iya, sama aja kok pelayan. Nggak ada tua muda ya Carly ya. Di sana pelayan Setuju, PT-nya Kak, siapa setuju. tadi ya? Ini Ada Kak, Kak ada Nita dan Kak aku, siapa? ada Kanita, boleh halo Kak mungkin. Biar enggak. Hai. Hai, Kak. Oh ya. Halo, hai. Sama Kak Timo boleh juga Kak, mungkin lampein tangan. Oh, Biar Kak Timo enggak. yang di bawah tuh ya, Kak Timo ya. Halo Kak. Kapan-kapan ke Jogja bisa mampir nanti aku Kak. Oh, Pasti, Kak, pasti. Boleh. Iya. Kalau udah nggak pandemi. Iya betul. Nah, ini Adik-adik nanti. ya, selamat hari Minggu buat adik-adiknya juga ya. Iya, Selamat sama hari hari Minggu, juga, Kak. Kak. Nanti siapa tahu Minggu, Kak. setelah ini ya Kak Nita, Kak Timo ya, ada yang akhirnya juga jadi melayani bareng kita ya. Kan nggak ada yang tahu ya. Amin. Ditunggu ya. Adik-adik di sini. Amin. Banget ya. Ditunggu. Siapa tahu nanti pas ke Jogja ya Carly ya. Iya, benar. Kak, bisa. Oke, pengumumannya sedikit Ya, itu oke. aja. Mungkin teman-teman tadi ada yang belum tahu, mungkin ada berita duka cita kalau Tante Ola, kepala kantor GPIB Margomulyo, telah dimuliakan oleh Bapak di surga tadi 6:30 malam. Sekarang masih di Rumah Sakit Sarjito, belum ada kabar sih terkait penghiburan pelepasan pemakaman. Nanti bisa info juga ya ke mama papa ya soal hal ini. Itu kita foto ya terakhir ya. Oke. Siap dulu semuanya. Bentar. Siapin grupnya dulu yang mau di copy paste. Jessica, Yaya, ayo foto Jess. Ya. Ya loh, muncul loh. Mana nih? Ya, gitu dong ya. Inilah dia yang kita tunggu. Akhirnya. Hai, Dek. Mereka selalu misteriusnya munculnya setengah-setengah kepalanya. Yuk ya, juga ya, foto ya. Satu, manis ya,
1, 2, 3. Sekali lagi, bentar. Sebelum ini masih muka-muka seger liburan. Seger banget, seger banget. Biar bukti, biar nanti kita ini ya before after ya. Astaga. Oh iya, betul. Before sebelum masuk sekolah sama sesudah. Yuk. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman, makasih kakak-kakak. Sama-sama. juga, Sampai jumpa Kak. lagi Kak. adik-adik dan kakak-kakak. Makasih kakak. Selamat sekolah ya besok ya. Iya, Sekolah semangat. online. Semangat ya Selamat sekolahnya sekolah. ya adik-adik. Semangat orientasi. Ini ceritanya. Semangat semuanya, jaga kesehatan, jangan lupa ya. Ya. Semangat juga buat kakak-kakaknya. Thank you, Kat. Thank you. Terima kasih semuanya. Dadah. Salam buat Pet Pancaran Kasih